Selamat siang anak-anak. Semua sudah bisa berkonsentrasi? Jika sudah, mari kita simak pembelajaran ke-1 pada subtema 2. Di subtema 2 ini, judulnya apa anak-anak? Daerah tempat tinggalku. Ya. Ada gambarnya siapa? Ada gambarnya Siti. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Ada gambar simbol Tugu Yogyakarta. Ada gambar tempat wisata Candi Prambanan. Ada gambar upacara adat Grebeg Mulut. Kemudian transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Kita tandai. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik, seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Ya, sudah disimak anak-anak? Sudah ya? Bisa kita mulai? Konsentrasi.
Bisa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Penggiang. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi. Kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999. Kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu.
sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Disadur dari Dianka 100 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2016. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Kita tandai. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Tiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Ayo mengamati. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1, menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatannya seperti berikut. Ya. Tugasnya tandai. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. 2. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Oh. Kemudian percobaan 2. Menarik mobil mainan. Langkah kegiatan 2. Seperti itu kegiatannya.
Kemudian tugasnya kita tandai. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? 3. Masih konsentrasi semuanya? Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kemudian 4. Apa terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? 5. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Itu tugasnya. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kemudian masuk ke halaman 69. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Tandai tugasnya. Sudah. Kemudian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tulislah dalam kotak di bawah ini. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Kemudian materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan itu. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Bisa kamu jawab senang, biasa, atau tidak senang. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Carilah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Ceritakan kepada kedua orang tuamu
sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Berarti ini menuliskan cerita rakyat, kemudian kamu sebutkan tokoh-tokohnya. Bisa dimengerti? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, selamat mengerjakan, ditulis soalnya. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Selamat mengerjakan.